untuk memulai acara yang mulia ini. Marilah kita mengadakan penghormatan ke pangkuan beliau. Dengan adat lahiran, kepentingan yang sebaik
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi salimi wal ali qulna bi bahril wadati fi kulli halin daimah wa sa'ati ya ayyuhal qawmu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'amdun illa ya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Mukarram beliau Bapak Haji Agus Sudaryanto sebagai penyampai kuliah Wahidiyah pada malam hari ini. Al-Mukarramin wal Mukarramat, para bapak, ibu personel Yayasan Perjuangan Wahidiyah di berbagai tingkatan, dan imam-imam jamaah yang kami hormati, Bapak Camat Samarinda Utara atau yang mewakili yang kami hormati, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI dan Polri yang kami hormati, Bapak Takmir Langgar Darul Huda dan segenap pengurus yang kami hormati, para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami hormati, para pembina kanak-kanak yang kami hormati, para bapak, ibu tamu undangan yang berkenan hadir yang kami hormati, kakak-kakak remaja, serta sahabatku kanak-kanak tercinta. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat dan karunia-Nya
ini kita buka bersama dengan memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ummul Quran satu kali. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Tatkala butir-butir Al-Quran menerobos jagat raya, mari kita dengarkan dengan sesama. Rahmat Allah akan dilimpahkan kepada kita yang diam dan memperhatikan. Kita ikuti acara kedua, Gema Wahyu Ilahi, yang akan dikumandangkan oleh sahabatku Muhammad Ahmad Nazar bin Haji Abu Sudaryanto. Kepadanya dipersilahkan. Alaika Rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadra musilati lihadratil alaya amma ba'du. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidus samad yahdini rasyad bil khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallim. Wa alihi wa barakna bi dhikrillah mudatin fi kulli halin da'ima wa sa'atin. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbi bi idhnillah wa anzur ilayya sayyidi hadratul aliyah. Amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Haji Agus Sudaryanto selaku penyampai kuliah yang kami hormati, para bapak, ibu, personel Yayasan Perjuangan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan imam-imam jamaah yang kami hormati, Bapak Takmir Langgar Darul Huda yang kami hormati, para alim ulama dan tokoh masyarakat yang kami hormati, para tamu undangan dari unsur pemerintah baik sipil, TNI dan Polri yang kami hormati, para remaja dan kanak-kanak Wahidiyah yang kami sayangi. Dalam rangka menyambungkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan beliau Rasulullah zaman radhiyallahu anhu. Kami makmum berbicara terdahulu. Mudah-mudahan di dalam makmum kami ini tidak mengurangi taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barakah nadrah beliau Rasulullah zaman radhiyallahu anhu. Hadirin wa hadirat, utamanya anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam acara pengajian ultimat yang diadakan satu bulan sekali, yaitu Mujahadah Syahriah, yang pada malam hari ini disponsori oleh Departemen Pembinaan Kanak-kanak Wahidiyah. Kami selaku Ketua DPRD Kecamatan Samarinda Utara mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan para PMK yang sudah bekerja keras sehingga terlaksana acara pada malam hari ini. Teriring doa jazakumullahu khairan wa sa'adatul dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, anak-anakku yang kami sayangi, kami selaku Departemen Pembinaan Kanak-kanak Wahidiyah Kecamatan Samarinda Utara menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab perjuangan tidaklah mungkin bisa kami laksanakan dengan baik tanpa dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengajak seluruh masyarakat Wahidiyah, lebih khusus kepada seluruh personel di berbagai tingkatan, untuk memberikan suri tauladan atau contoh untuk memaksimalkan seluruh kemampuan baik lahir maupun batin dalam mendukung perjuangan suci Fafirru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada kanak-kanak kita. Bahkan Romawi pernah mendahulukan yang intinya, kalau di sekolah kita saja anak-anak belum berani atau tidak mau berangkat sekolah
rumah sekolah sendiri. Demikian juga dengan menjaga usia anak-anak kita. Para bapak ibu harus lebih memperhatikan kalau anak kita tidak mau berangkat. Bapak ibu harus mengingatkan memotivasi supaya berangkat usia. Kalau anak kita tidak berani, maka bapak ibu hendaknya mengantarkan anak-anak kita ke tempat menjaga usia. Kalau perlu menunggu sampai selesai.
kami selaku ketua DPW Kecamatan Samarinda Utara. Segala salah dan hilaf baik lahir maupun batin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyrafil ahli tarbiyah. Wa min rasul hadzal zaman radhiyallahu anhu barakatuh wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Haji Agus Sudaryanto selaku penyampaian yang kami hormati, para bapak, ibu, personil yang berjuangan dan di berbagai tingkatan, dan imam-imam jemaah yang kami hormati, Bapak Takmir Langgar Darul Huda yang kami hormati, para alim ulama dan tokoh masyarakat yang kami hormati, para tamu undangan dan unsur pemerintah, baik sipil, TNI, dan Polri yang kami hormati, para pembina kanak-kanak yang kami hormati, rekan-rekan pengurus remaja serta rekan-rekan anak-anak kita. Hadirin wahai utamanya rekan-rekan anak-anak yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah berikan menjadi peserta di belakang para hadirin sekalian untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillah alamin, yang mana kita telah mendapat nikmat yang tiada terkira banyaknya, baik nikmat iman dan nikmat Islam, khususnya pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini semata-mata untuk bersama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanjungan salawat salam terus berkabung kami haturkan kepada aku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il aqtabin awalihim ila akhirih. Khususnya salam ikhlaman wa takdiman wa mahabbatan kepada beliau wa usul adasani wa doaan wa awalihi wa syari'atullah radiyallahu anhu wa adaihi min barakatihi wa syafaatihi wa karwatihi wa amadana bi amrihi kama yaitu wa bi'in amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan serta damba, semoga beliau yang kami sebutkan di atas senantiasa memberikan syafaat, barakah, karamah, dan restu kepada kita bersama, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar dapat ijazah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang akhirnya membuat manfaat masalah di dunia dan akhirat. Amin. Hadirin berbahagia rekan-rekan kita, mujahadah syariah adalah mujahadah yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali sebagai sarana bertemu dengan Allah dalam tingkatan kecamatan, dan maka saling mengenal dan saling menjalin persatuan dan ukhuwah Islamiyah di dalam wahdah yang saling menyambung perjuangan Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kita sebagai anak-anak dan orang tua, kita bersama di masa yang akan datang di majelis yang penuh barokah ini, kita diberi pengetahuan tentang jalan keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wahai rekan-rekanku, kanak-kanak Islam, dengan ajaran wahidiyah kita senantiasa dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan bertanam rasa dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
melahirkan Tuhan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai diberkati Allah sebagai suri tauladan umatnya, terutama kita anak-anak. Di antaranya senantiasa berbuat baik kepada siapa saja, baik yang kaya maupun yang miskin, kepada yang tua maupun yang muda, apalagi kepada anak-anak seperti kita ini. Kalau Kanjeng Nabi mencintai kita, tentu beliau mengharapkan kita anak-anak menjadi anak yang baik, senantiasa taat kepada orang tua dan cinta kepada Kanjeng Nabi, serta taat pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah tanda kita cinta kepada Rasul adalah kita buktikan selalu ingat kepada beliau, Rasul kapan saja dan di mana saja kita dialihkan oleh beliau wahyai, supaya selalu ingat, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Selain taat pada orang tua, taat pada ibu bapakmu, serta berbuat baik pada setiap teman kita. Untuk itu merealisasikan rasa syukur kemampuan beliau mengajar di bawah pembimbingan Romo Yai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Waidiyah yang disalurkan dalam Ibu Waidiyah Pusat. Walaupun bimbingan senantiasa kita terima, tetapi masih banyak perbuatan kita yang tak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, marilah kawan-kawan kita semua bersama kemampuan beliau Romo Yai. Al-Fatihah. Ya sallallahu Kiranya cukup sekian segala-segala dan kita mohon maaf apabila itu hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa billahi siyada zaman wa billahi anadu wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal 'aliqat usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u usma' lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawfus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'udur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana fil yashir tahwahdina Qorib wa'alib bainana ya Rabbana amma ba'du. Yang kami hormati para personil Yayasan Perjuangan Wahidiyah di berbagai tingkatan dan imam-imam jamaah yang kami hormati, pada para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, para bapak, ibu, tamu undangan yang berkenan hadir yang kami hormati, para hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para remaja serta adik-adik juga anak-anak yang sangat kami sayangi. Di malam dan tempat yang penuh barokah ini, izinkanlah diri kami yang sangat dhaif ikut makmum di belakang hadirin wal hadirat sekalian dalam rangka menyanjungkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita bersama, baik nikmatul ijab, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun nikmatul imdad, nikmat atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, masih ada dua nikmat yang skalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan dunia seisinya, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Karena dengan iman kita bisa membedakan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana perbuatan yang hak dan mana yang batil. Dengan iman kita bisa mengatasi segala problema hidup kita, dan dengan Islam kita bersama-sama dituntut oleh beliau Rasulullah SAW untuk melaksanakan syariat yang telah dituntutkan untuk kita semua. Yang kedua, sanjungan sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda agung beliau Rasulullah SAW wa ala syairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus semoga senantiasa melimpahkan ke pangkuan para auliyaillah jamil aktabin awalihim ila akhirihim, khususan khasah ala hadrati ghazi hadha zaman radhiyallahu anhu wa adalana min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadana fi amdatihim kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dengan penuh harap dan jamba, semoga beliau-beliau kami haturkan di atas senantiasa menjanggung doa dan restunya kepada kita bersama, sehingga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disyafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mendapatkan pancaran nadrah yang istimewa dari beliau Ghazi hadza zaman radhiyallahu anhu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih
pada Ananda Protokol yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk itu kami mohon doa restu agar dapat dalam penyampaian kuliah pada malam hari ini senantiasa membuahkan manfaat maslahat yang sebesar-besarnya di dunia wa dunya wal akhirah. Untuk itu kami mohon doa restu dengan iringan doa jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utamanya kanak-kanakku wahidiyah yang pada kesempatan ini sebagai yang mandiri acara yang mulia pada malam hari ini. Untuk itu perkenankan kami untuk beraudiensi dengan anak-anak kita. Oleh karena itu para anak-anakku sekalian, sebelum kita teruskan yaitu kuliah pada malam hari ini, mari adabnya ditata dulu yang baik, duduknya yang baik, jangan main-main, supaya nanti di dalam kita menggali ilmu, menuntut ilmu pada malam hari ini senantiasa mendapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari para bapak atau para pembina kanak-kanak tolong anak-anaknya yang masih rame, yang masih mainan, supaya diperkenankan untuk duduk, supaya nanti di dalam penyampaian kuliah ini nanti benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya untuk anak-anak kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utamanya kanak-kanakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kanak-kanak sebagai sponsor yang tadi sudah disampaikan oleh Departemen Pembina Kanak-kanak Kecamatan Samarinda Utara, yang intinya adalah mengajak kepada anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh, anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan yaitu mujadah-mujadah kita. Ingin gak menjadi anak yang soleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingin gak menjadi anak yang baik, anak yang dicintai oleh kedua orang tuanya? Kalau kita ingin menjadi anak yang baik, anak yang senantiasa menjadi anak yang menjadi contoh kepada teman-teman kita, maka kita harus taat dan patuh terhadap orang tua kita. Kalau orang tua kita mengajak kepada kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah, ya kita harus nurut dan mengikuti. Kalau orang tua kita mengajak kita untuk pergi ke masjid, ya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita menyuruh belajar, kita juga harus belajar. Kalau orang tua kita mengajak, menyarankan kita untuk pergi ke kuliah kanak-kanak, ya kita harus ikut. Bahkan kalau orang tua kita tidak mau mengantarkan, nangis supaya diantarkan oleh orang tua kita. Karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak-anak itu diantarkan ke tempat usbu'iyah, ke tempat sholawatan, ini diajak, dikenalkan oleh para pembina kanak-kanak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenalkan dengan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dikenalkan dengan beliau Ghosi Hada Zaman, seorang guru yang membimbing kita saat ini. Kalau kita sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikenalkan dengan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita dikenalkan dengan beliau Ghosi Hada Zaman radhiyallahu anhu, insya Allah nanti akan menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita disuruh oleh orang tua kita, diajak oleh orang tua kita untuk pergi ke TPA, untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke sekolah, malah nonton TV, nanti tidak menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasulullah sayang terhadap anak-anak.
Tapi yang disayangi oleh beliau Rasulullah adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang senantiasa menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Rasulullah pernah, ini sebuah kisah yang pernah dialami oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat beliau Rasulullah, yaitu bulan Syawal, beliau Rasulullah akan pergi ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka beliau Rasulullah menemui seorang anak kecil yang menangis di pinggir jalan dengan berpakaian compang-camping. Beliau Rasulullah mendekat kepada anak itu, "Wahai anak, kenapa engkau menangis?" Anak itu menjawab, "Saya tidak bisa pergi ke masjid karena saya tidak punya pakaian. Saya tidak bisa pergi ke masjid karena saya tidak punya sandal," dan lain sebagainya. Sehingga beliau Rasulullah langsung mengajak anak itu, menggendong anak itu, dimandikan sendiri oleh beliau Rasulullah, kemudian diganti bajunya oleh beliau Rasulullah. Terus anak itu diajak oleh Rasulullah pergi ke masjid. Itulah tanda cinta beliau Rasulullah kepada anak-anak. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, khususnya kanak-kanak Wahidiyah, mari kita ini masih kecil yang belum punya dosa. Kita ibarat kertas yang telah disampaikan oleh Ketua Departemen Kanak-kanak tadi. Kita ini masih kecil, ibarat kertas itu masih putih bersih, belum tercoreng oleh apapun. Kita belum punya dosa. Maka kalau kita menangis berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak mendoakan orang tuanya yang saat ini tidak mau melaksanakan perintah Allah? Mau nggak mendoakan agar orang tuanya diberikan rezeki oleh Allah yang banyak dan yang halal? Kalau ingin mau mendoakan orang tuanya agar orang tuanya menjadi orang yang sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang tuanya kalau mencari rezeki dapat rezeki yang banyak dan yang halal, maka kita harus rajin-rajin untuk mengikuti mujadah usbuiyah. Karena di situ nanti akan dibimbing, akan dituntun, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikenalkan dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti teman-teman kita yang tugas tadi, ada yang membaca puisi, ada yang membaca Al-Quran, ada yang muqaddimah, ada yang protokol. Ini semua tidak lain adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar nanti tumbuh menjadi anak, berkembang menjadi anak dewasa nanti, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi anak yang taat, yang tidak durhaka kepada orang tua, maka kita mulai sekecil dini harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh orang tua kita. Kalau diajak jangan sampai malas. Apalagi sekarang kalau kita melihat tayangan di televisi, filmnya bagus-bagus. Kalau kita punya PS, di situ juga mainannya banyak. Ini biasanya kalau sudah nonton TV sulit untuk diajak. Oleh karena itu, kanak-kanakku sekalian, mari kalau sekarang ini sudah mendengarkan yaitu ceramah agama untuk menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita harus bertekad. Mau nggak kita sekarang bertekad bulat untuk menjadi anak yang rajin dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau berjanji dan mau ikutnya. Nah, kalau kita mau berjanji, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai malam ini kita tidak banyak nonton TV, kita tidak banyak main, harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan agama seperti malam ini. Dan kalau minggu pagi mengikuti mujadah usbuiyah kanak-kanak. Nah, ini tujuannya ya untuk mendidik anak-anak ini supaya menjadi anak yang soleh dan solehah seperti apa yang dikatakan oleh Departemen Kanak-kanak tadi. Kalau kita dididik sedini mungkin, nanti kita tumbuh menjadi anak yang remaja yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun para bapak ibu sekalian, kalau kita mendidik anak kita sudah kelewat umur, Masya Allah luar biasa. Kita bisa mempraktekkan sendiri, kita melihat sendiri. Kalau sudah menjadi anak yang tumbuh remaja, jangankan kita nyuruh, kita berbuat apa saja sudah dipanggil oleh anak kita. Akan tetapi kalau kita mendidik sejak dini, bahkan beliau Romo Yai radhiyallahu anhu selalu mencontohkan kepada kita bersama, mulai dari kandungan, mari anak-anak kita ajak dalam usia. Kemudian lahir procot, mari anak itu juga digendong, diikutkan di dalam usia. Setelah tumbuh anak itu menjadi anak yang sudah bisa berjalan, mari kita antarkan, kita ikuti anak-anak kita, bahkan kita tumbuhi anak-anak kita. Kenapa beliau Romo Yai radhiyallahu anhu selalu memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita seperti itu? Ini sebetulnya adalah memudahkan kepada kita sebagai pengamal sholawat bagi dia, agar nanti pada saat anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang remaja, kita tidak sulit untuk ngatur anak kita. Akan tetapi kalau sudah kelewat, anak-anak mulai sekarang tidak pernah diajak kuliah, dikenalkan wakiliyah tidak pernah, diantarkan ke mujahadah tidak pernah. Bahkan orang tua masa bodoh dengan anak-anak kita. Tunggu saatnya nanti, pada saat anak kita sudah berkembang menjadi anak yang remaja, jangankan kita ajak untuk mau ikut bermujahadah, bahkan kita akan ditentang oleh anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di dalam kita melaksanakan peringatan demi peringatan, mujahadah demi mujahadah yang selalu kita laksanakan, yaitu mujahadah seharian dalam 1 bulan sekali ini. Ini adalah sebagai wadah kita, yang dimana mujahadah seharian adalah disponsori oleh 4 departemen, mulai departemen kanak-kanak, departemen remaja, departemen ibu-ibu, dan departemen bapak-bapak. Ini adalah wadah kita, sarana kita untuk mengoreksi kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita di dalam melaksanakan tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya ini jangan dianggap sepele bahwa sekarang ini seakan-akan kita tidak punya tanggung jawab. Akan tetapi nanti setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menuntut kepada kita bersama. Sebab Allah menjadikan kita ke dunia ini dicatat oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Romo Yai radhiyallahu anhu selalu membimbing kita agar nanti kita pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dituntut, kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Maka mulai saat inilah kita bersama-sama ada wadah yang digunakan untuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin, sehingga kita menjadi orang yang sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mulai dari departemen kanak-kanak yang pada malam hari ini sebagai sponsor, ini adalah sebagai acuan bagi kita sebagai orang tua. Jangan kita biarkan anak-anak kita menjadi anak yang bertumbuh kembang, menjadi anak yang dewasa yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini menurut catatan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kenakalan remaja sudah mencapai 80%. Tinggal 20% itu yang mana? Apakah anak-anak kita ada pada yang 20% atau anak-anak kita ada pada yang 80%? Karena kemarin baru saya dapat datanya, yaitu kenakalan remaja di Provinsi Kalimantan Timur sudah diambang garis. Kita bisa melihat di mana kalau malam minggu seperti ini anak-anak muda sudah bergaul yang sudah tidak sewajarnya. Apakah kita sebagai orang tua tinggal diam dengan melihat kondisi anak-anak kita saat ini? Apa tanggung jawab kita? Bagaimana peran kita sebagai orang tua? Oleh karena itu, Yayasan Perjuangan Wahidiyah adalah yayasan yang membentengi anak-anak kita
agar menjadi anak yang soleh dan soleha, agar menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dengan malam ini anak-anak kita sudah tampil, sudah bersama-sama kita lihat untuk mengajak kita sebagai orang tua sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita. Seperti ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang namanya Alqamah, sahabat Rasulullah SAW. Alqamah pada saat masa kecilnya adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alqamah pada saat remaja, anak yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada beliau Rasulullah, cinta kepada orang tuanya. Akan tetapi pada saat berkenalan dengan seorang wanita, mereka berubah. Dengan pergaulan bebasnya, Alqamah kemudian menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Suatu kisah, pada saat Alqamah menikah, maka istrinya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istrinya berjanji kepada Alqamah, kalau nanti Alqamah kawin dengan saya, maka Alqamah harus meninggalkan orang tuanya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Alqamah setelah menikah, yang dulunya adalah anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada orang tuanya, karena bergaul dengan anak yang tidak taat kepada Allah, akhirnya terjerumuslah Alqamah, sehingga setelah kawin memisahkan diri dari orang tuanya dan tidak ingat sama sekali dengan orang tuanya. Orang tuanya yang tua renta dalam keadaan sakit, yang hidup dalam pedesaan, mereka hidup sebatang kara, tapi Alqamah tidak pernah yang namanya menengok, yang namanya membantu. Sehingga Alqamah pada saat mau meninggal dunia, pada saat sakaratil maut, Alqamah tidak. Di mana dikatakan oleh beliau Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam qatamalu illa min salasin." Apabila Bani Adam telah meninggal dunia, maka segala amal perbuatannya terputus illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah ini seperti di musola ini mau dibangun, kemudian kita punya sedikit rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita sumbangkan untuk pembangunan musola ini. Ini termasuk nilai sedekah. Kemudian kita tidak punya uang, tapi kita punya tenaga, kita sumbangkan tenaga kita untuk membantu. Ini juga termasuk sedekah. Maka kalau di dalam sholawat Wahidiyah, Mbah Yai Qadasirullah radhiyallahu anhu, beliau Romo Yai radhiyallahu anhu telah memberikan tuntunan kepada kita yang namanya sedekah. Ada sedekah yang namanya totakot. Totakot ini diberikan kepada kita semua adalah melatih kita agar kita menjadi orang yang senang bersedekah, senang berderma. Menuntun kepada kita bersama agar kita menjadi umat Islam yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah. Ada yang sedekah namanya selain totakot, ada yang namanya SP. Ini adalah memberikan bimbingan kepada kita semua agar kita menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa menjalankan perintahnya dengan bersedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan as-shadaqatu ba'dul bala, sedekah itu bisa mencegah bala. Jadi kalau kita saat ini sering terjadi musibah dalam rumah tangga kita, sering terjadi bencana di sekeliling kita, mari kita berkoreksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita banyak-banyak sedekah? Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-shadaqatu ba'idu minan nar. Sedekah itu bisa menjauhkan kita dari neraka.
kalau kita betul-betul mau menjalankan apa yang telah dituntunkan oleh beliau Ramadan radhiyallahu kepada kita, maka insya Allah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari balak. Dan ini nanti pada saat kita di akhirat menjadi sedekah jariyah bagi kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, selalu kita amalkan. Sebagai personil punya ilmu, kita amalkan. Departemen kanak-kanak, banyak anak-anak yang masih belum kenal dengan Allah, belum kenal dengan Rasulullah, diamalkan ilmunya. Sehingga bermanfaat dan nantinya akan menjadi pensiunan kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, awaladin soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh ini anak yang pada saat orang tuanya meninggal dunia mau berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Wahidiyah kita diajarkan anak-anak kita ada mujadah yaumiyah, ada mujadah usbuiyah yang setiap 1 minggu sekali dijalankan. Ini diantaranya adalah mendoakan kita, di samping melatih anak-anak kita agar mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkaiannya banyak sekali. Sholawat Wahidiyah ini kalau kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini adalah yang sangat pas sekali. Karena di samping sholawat Wahidiyah adalah tujuannya adalah untuk menjernihkan hati dan makrifat billah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah melatih kita sebagai umat Islam yang betul-betul menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mempunyai anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, maka pada saat kita di akhirat nanti, kita di alam kubur nanti selalu mengalir, yaitu nilai daripada ibadah anak-anak kita kepada kita bersama. Sebab para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nanti orang yang sudah meninggal dunia itu ibarat orang yang dalam keadaan tenggelam di dalam laut, yang sedang minta tolong. Siapa yang bisa menolong? Anak-anak kita. Yang bisa menolong adalah anak-anak kita dengan doa. Maka dikatakan doa usilahul mu'min, doa adalah senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Wahidiyah intinya yang telah dibacakan tadi mukadimah doa mulai dari awal Al-Fatihah, kemudian dibacakan Allahumma ya wahid ya ahad ya wajib ya jalal, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan kepada Allah agar kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan umat masyarakat di sekitar kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengamal sholawat Wahidiyah dan para bapak ibu yang belum mengamalkan sholawat Wahidiyah, saya mohon dengan hormat mari kita mengamalkan ajaran atau amalan sholawat Wahidiyah yang insya Allah sudah ada lembarannya. Ini manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan kita saat ini. Apalagi dengan melihat kondisi umat masyarakat saat ini dengan berbagai banyak musibah yang ada. Bahkan kita di dalam rumah kita saat ini pun juga ada musibah-musibah yang tidak pernah kita lihat bersama-sama. Kalau kita nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kembali kepada siapa? Karena ini sekarang ini banyak orang yang sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi pagi saya mendengar sebuah berita, ada seorang janda yang melahirkan tanpa suami, tanpa hamil, dan pada saat melahirkan itu tidak keluar ketubannya dan tidak keluar darah sebesar itu.
kemudian anak itu keluar dari sang ibu sudah di kita. Kalau kita melihat kondisi seperti itu, bahwa menunjukkan kepada kita bersama keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menunjukkan seperti itu? Karena sekarang ini banyak orang yang sudah lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi umat saat ini sudah banyak yang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Waqidiyah mengajak kepada kita untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ada lembut fakiru ila Allah, larilah kembali kepada Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibu-ibu, kalau kita melihat anak-anak kita yang saat ini sudah mulai tumbuh menjadi anak yang remaja, anak-anak kita yang masih kita gendong, ini mari ibu kita mohonkan kepangguan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang paling dekat emosionalnya dengan anak. Beda dengan bapak-bapak, kalau bapak-bapak agak jauh emosionalnya dengan anak, tapi yang paling dekat emosionalnya adalah ibu. Kalau ada apa-apa pasti anak-anak itu larinya kepada ibu dulu, bukan kepada bapak dulu. Jadi saya akan mengambil sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, peran seorang ibu dan peran seorang anak yang taat dan berbakti kepada ibunya. Anak yang senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW. Sebuah kisah ini awalnya adalah dari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarnun. Uwais Al-Qarnun adalah pemuda dari zaman. Dia adalah seorang anak janda tua yang tidak punya apa-apa. Dia hanya punya Allah. Dia hanya punya Rasulullah. Dia tidak pernah makan. Dia jarang sekali makan karena tidak punya harta benda untuk dimakan. Uwais Al-Qarnun selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Uwais Al-Qarnun sakit di Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Uwais Al-Qarnun berusaha untuk bekerja dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Akhirnya terkumpullah uang itu. Setelah terkumpul, Uwais Al-Qarnun bersama pemuda-pemuda yang lain mau ketemu dengan beliau Rasulullah SAW di kota Madinah. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Uwais Al-Qarnun mau berangkat ke Madinah bertemu dengan beliau Rasulullah SAW, tidak jadi berangkat karena ibunya yang tua renta itu sedang sakit keras. Uwais Al-Qarnun cinta kepada beliau Rasulullah, tapi Uwais Al-Qarnun juga taat dan patuh kepada orang tuanya. Setelah Uwais Al-Qarnun mau berangkat ke Madinah, orang tuanya dalam keadaan sakit, kemudian melihat anaknya Uwais Al-Qarnun yang cintanya kepada beliau Rasul yang sangat luar biasa, ibunya juga menangis, bahkan memaksa Uwais Al-Qarnun untuk berangkat bertemu dengan beliau Rasulullah SAW. Akan tetapi Uwais Al-Qarnun tidak mau berangkat karena cintanya kepada ibunya. Karena kalau ditinggalkan siapa nanti yang mandikan ibunya? Kalau ditinggal siapa yang masakkan ibunya? Kalau ditinggal siapa yang gendong ibunya pada saat ibunya mau sholat? Jadi ibunya tidak bisa berjalan. Mau sholat digendong oleh Uwais Al-Qarnun, mau makan disuapi oleh Uwais Al-Qarnun. Akhirnya Uwais Al-Qarnun dengan menyesal tidak jadi berangkat pergi ke Madinah bertemu dengan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Dengan susah payah ibunya membujuk Uwais Al-Qarnun, tapi Uwais Al-Qarnun tidak mau berangkat. Setelah itu para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya ibu Uwais Al-Qarnun meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, maka Uwais Al-Qarnun berusaha untuk pergi menemui beliau
akan tetapi setelah mau pergi untuk bertemu dengan beliau Rasulullah, ada sebuah kabar bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah meninggal dunia hampir bersamaan dengan ibunya. Tinggal penyesalan bagi Uwais al-Qarni. Akan tetapi orang yang cintanya kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa, dan cintanya kepada ibundanya juga sangat luar biasa. Tiada penyesalan bagi Uwais al-Qarni. Singkat cerita, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia berpesan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bahwa nanti engkau cari seorang pemuda yang bernama Uwais al-Qarni. Kalau pergi naik haji ke Madinah, akhirnya Abu Bakar dan Umar mencari yang namanya Uwais al-Qarni pada kelompok orang-orang yang dari desanya itu. Ternyata seorang pemimpin dari Yaman mengatakan, kenapa Amirul Mukminin engkau mencari Uwais al-Qarni? Uwais al-Qarni adalah orang yang sangat jelek, orang miskin yang tidak punya apa-apa. Engkau cari, padahal engkau adalah Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin menjawab, saya diperintahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Uwais al-Qarni karena beliau adalah diangkat oleh Allah sebagai walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya Amirul Mukminin datang ke Yaman menemui Uwais al-Qarni, dan pada saat Amirul Mukminin mendekat di gubuknya Uwais al-Qarni, ternyata Uwais al-Qarni sedang sholat di bawah pohon kurma. Begitu Uwais al-Qarni selesai sholat, maka beliau Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan salam, Assalamualaikum ya waliullah. Siapa engkau? Tahu bahwa saya adalah cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq bercerita bahwa engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah tadi adalah menggambarkan bahwa ibunda Uwais al-Qarni, walaupun pada saat Uwais al-Qarni mau pergi untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ke sana, tapi ibunya selalu berdoa dan menangis setiap malam. Dalam keadaan sakit menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anaknya satu-satunya menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar anaknya menjadi anak yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Uwais al-Qarni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peran ibu sangat luar biasa terhadap anak-anaknya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, al-jannatu tahta ummahati, jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Inilah kemuliaan ibu yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, mau kemanakan anak-anak kita saat ini? Anak-anak kita membutuhkan bimbingan. Anak-anak kita membutuhkan kasih sayang ibunya. Anak-anak kita membutuhkan dikenalkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ibu-ibunya yang mengantarkan, yang mengajak kepada anak-anaknya untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lagi yang mengantarkan? Apakah kita tidak ingin seperti Uwais al-Qarni, seorang pemuda yang miskin, seorang pemuda yang tidak tampan, yang jelek sekali kalau dikatakan pada saat itu di kota Yaman, itu diangkat oleh Allah karena ibunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, Mbah Yai memberikan bimbingan kepada kita, Mbah Yai memberikan tuntunan kepada kita bersama agar kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas.
sebagaimana dikatakan oleh DPKW tadi, kita sebagai pengamal wahidiyah harus menjadi suri tauladan kepada umat dan masyarakat, harus menjadi orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Beliau mempunyai dawuh dalam sebuah fatwa, kalau kita menjadi pengamal yang baik, menjadi pengamal yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengamal yang betul-betul cinta kepada beliau Rasulullah SAW, pengamal yang betul-betul taslim derek beliau Hadratul Mukarram. Kalau kita di masjid, minimal kita menjadi panutan. Kalau kita di masyarakat, kita harus menjadi panutannya masyarakat. Kalau kita menjadi seorang ibu yang betul-betul bisa mendidik kepada anak-anak kita, ibu yang bisa mengantarkan kepada anak-anak kita untuk sholat di hari